Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lazuardi. Hari ini kalian sedang melihat channel YouTube yang saya buat, semacam channel podcast dengan tema menggambar dan bercerita. Kalau sebenarnya saya itu ingin sekali membuat podcast dengan tema menggambar, tetapi kalau saya ngobrol tentang gambar itu bisa sampai 1-2 jam dan sangat membosankan bagi kebanyakan orang. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya salah satu alasan lain yang paling jujur itu aku pengen episode aku pengen ngomong dengan lepas tanpa filter sama sekali, karena selama ini ketika saya berbicara dengan orang, terutama di luar Surabaya, itu rasanya saya harus benar-benar harus menjaga tata krama. Jadi saya rasa sudahlah bikin podcast di sini, saya ngomong sembarang sakarepe dewe kayak gitu. Dan saya itu ini adalah sebuah podcast yang akan membawakan cerita-cerita horor. Tetapi satu hal yang harus dipahami adalah kemungkinan besar cerita-cerita yang saya bawakan tidak menyeramkan. Tapi mungkin ketika orang berada di posisi saya itu pasti bakal kena mental parah sekali. Cuma kayaknya kok itu tidak berlaku pada saya ya. Jadi kayak gitulah. Dan salah satu alasan kenapa kok saya tidak merasa terintimidasi dengan hantu itu karena satu, saya itu waktu pertama kali lihat setan itu yang terpikirkan di pikiran saya itu adalah iki temenan setan ta iki, kayak gitu. Karena persepsi expectation versus reality-nya itu kalau dibuat meme itu jelek banget lah. Kayak contohnya gini, saya ada setan, saya lihat gini, kuntilanak lah kayak gitu. Kuntilanak itu bayangan saya itu kalau kuntilanak itu ketika nyekek orang itu terus nanti bisa cekek terus berdarah-darah, terus habis itu ditarik gitu, terus tulang belakangnya itu ikut ketarik kayak predator gitulah. Jadi kayak ketika saya ngeliat setan langsung secara itu kok kok cuma ngene tok ngono. Jadi kok ngene tok ngono, kok gak iso macem-macem ngono, koyo sing atraksi sing keren ngono lho. Kok cuma liwat mendelik nangis kayak gitu. Ini bukan nantang lho, sumpah yo sing lainnya sing krungu iku ojo sampai ngetok, sumpah gak usah ngetok. Pokoknya ini tidak niat nantang yo, cuma ya unek-unek saya itu seperti itu. Jadi antara expectation versus reality itu sangat berbeda sekali. Dan waduh, ini ngomong kok panjang ya, padahal ini baru dua strip loh sudah bisa dapat segini. kacau. Niatnya itu ini nanti saya bikin kira-kira cuma sampai 15 menit lah, dan rasanya itu sangat tidak mungkin lah. Nah, banyak hal-hal seperti itu kayak gitu, terutama ketika saya lihat setan itu kok ngene tok, maksudnya. Dan sing ada di pikiran saya waktu itu tuh, iki mosok aku belum umur 30 wis skizofrenia rek kok ngene iki. Lah iki lah aku dadi langganane langganane menur lah niki aku rek kok ngene iki. Jadi kayak waduh, ini alamat-alamat gila permanen iki, wong enggak sampai belum umur 30 sih, belum mapan dan lain-lain kok wis ndelok sing aneh-aneh kayak gini. Ternyata beneran. Dan saya taunya itu dari teman-teman. Iya, beberapa kali ketemu anak indigo, dan anehnya seperti itu. Kayak apa ya, kayak di anime JoJo Bizarre Adventure itu, kayak seolah-olah stand user itu akan
bertemu dengan sesama stand user saling tarik menarik seperti itu tanpa disadari oleh setiap individu itu kan kayak gitu. Kayak orang-orang sing punya kemampuan seperti itu kayak tiba-tiba entah kenapa fate-nya itu seperti intertwine gitu, kayak seolah-olah bakal bertemu entah dengan kondisi seperti apapun kayak gitu. Dan kebanyakan mereka ketika lihat aku itu ya kayak gak kawana kayak gitu. Tapi salah satu orang sing paling banyak ngasih penjelasan logis itu adalah teman kerja dari koran dulu. Saya dulu pernah kerja di koran dan pernah ketemu satu teman kerja yang juga sama-sama IndiHome kayak gitu. Itu juga menyatakan kalau tak lihat, dia melihat apa yang saya lihat dan penglihatannya sama, cuma persepsinya berbeda. Kayak aku kayak kayak ganggu aja setan iki kayak gitu, kayak seolah-olah annoying dulu daripada takut dulu, kayak seolah-olah ya anggapnya kayak orang-orang kayak introvert kayak saya. Dan kayak itu ketika sebisa mungkin itu menghindari manusia. Lah sekarang aku sebisa mungkin menghindari manusia terus ketemu setan lah ya podo wae. Terus lapoan ae percuma lah anakku kok gini. Kayak gitu. Jadi kok kudu tak kewedak kayak nek ngeliat kayak gitu itu. Cuma saya nggak bisa dikedak. Itu. Nah, terus itu dan setelah itu ya banyak kayak gitu, terus banyak mulai sedikit banyak memahami, tapi itu kan masih jauh. Dan sebelum itu jadi kayak saya itu antara ragu dan tidak gitu. Jadi kayak ketika melihat seperti itu ya tak bawa slow aja. Mungkin daripada dibilang dibawa slow itu lebih ke cuek lah, whatever lah, kayak seumpama nih bisa ada penampakan kayak gitu terus tak lihat terus tak tinggal pergi kayak gitu. Dan kadang-kadang mereka coba nakut-nakuti ikut dan melihat respon saya itu kok koyok waduh hari ini kok rumet gini, kok gak iso diwedeni model kayak gini gitu. Dan ya akhirnya lama-lama sendiri masing-masing, kecuali di beberapa kondisi yang sangat ekstrim. Salah satunya yang akan pertama kali saya ceritakan ini. Jadi dulu itu saya itu pernah sampai dikeroyok setan satu kampus. Iku aku juga kalau aku berasa kalau melihat kembali ke masa yang lalu dan ketika melihat kejadian itu rasanya goblok banget kok bisa sampai kayak gitu. Itu sampai iso dikeroyok setan sak kampus itu kok goblok ngono rasanya. Dan memang bener ya tolol sih kok iso sampai kayak gitu. Jadi itu pokoknya intinya itu pokoknya dikeroyok setan satu kampus. Dan itu terjadi jam 3 malam, saya sendirian di kampus. Dan ya wes kayak gitu, kayak orang uji nyali sing di acara-acara TV zaman dulu loh, sing uka-uka dan dunia lain. Goblok kok rasanya. Nah itu padahal sebenarnya sudah ada indikasi kalau di kampus itu angker, terutama di daerah bagian kantin sing dimana banyak mahasiswa. Ya pokoknya tempatnya aktivitas mahasiswa kayak student center kalau nggak salah istilahnya itu. Nah di sana pokoknya di bagian student center dan dekat dengan kantin itu salah satu spot yang paling angker di kampus lah. Wis standar lah kalau kayak kampus sekolah dan lain-lain kan mesti angker lah, soalnya kan malam tidak pernah dibuat aktivitas manusia. Normalnya seperti itu, kecuali kampus yang banyak mahasiswa yang gak jelas kayak gitu, atau yang ngerjakan tugas lah kayak gitu. Nah banyak kejadian di SC itu yang sudah mengindikasikan kalau tempat itu angker. Dan ya memang angker. Pokoknya ada salah satu yang tak kasih contoh itu adalah ketika malam kan biasanya kalau mahasiswa tau lah Kak, kalau malam hari setelah
aktivitas kuliah kan biasanya nggak langsung pulang, terutama yang di kota-kota besar seperti itu. Biasanya kan jagani macet lah, nunggu macet atau ada aktivitas-aktivitas lain yang mengharuskan mereka menunggu di sana kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang memang banyak sih gak pulang dan atau memang sudah dari awal diniati cangkruk dan pulang jam 12 malam standar lah, namanya juga mahasiswa kayak gitu. Nah itu pasti ada sing ngelempari batu kayak gitu, kletak-kletak. Jadi kayak ada orang duduk terus gentengnya kayak dilempar batu atau apalah kayak gitu. Dan bayangan saya itu buah jatuh kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, ada sing lempar-lempar itu tak bayangin, oh ada buah jatuh, wis nyantai aja kayak gitu. Padahal sebenarnya sing lain-lain itu sudah kerasa kalau dilempari, cuma aku tok sing nggak kerasa. Jadi kayak kayak apa ya, kayak kalau sampean bayangkan itu kayak ada orang sing bisa baca pikiran tapi gak ada effort untuk mencoba untuk membaca pikiran kayak gitu. Tadi kayak apa ya, obnoxious lah kayak gitu, kayak wis oblivious istilahnya kayak gitu. Nah itu salah satu. Terus yang kedua itu di momen-momen tertentu itu mereka itu menampakkan diri. Pernah ada satu hari itu salah satu teman itu datanglah ke kampus waktu liburan, langsung masuk ke SC karena markas besarnya mahasiswa kan di sana. Nah begitu masuk itu di kursi yang panjang gitu, kayak kursi panjang sing biasanya buat di taman-taman atau apa, kan banyak sing kursi-kursi sejenis itu tapi sing dari batu, kayak semacam batu marmer tapi KW gitulah kayak gitu. Ada sing laki-laki sing duduk tiduran bersila kayak kayak sing patung Buddha di film-film atau apa ya, di Mojokerto kan ada ya sing kayak patung Buddha sing duduk duduk santai sambil kayak setengah tiduran. Nah kayak gitu ada laki-laki besar sing kayak gitu tiduran, dan akhirnya dan ya mau takut toh, normalnya orang kan mesti takut terus balik kayak gitu. Ada juga sing pas mandi di SC malam maghrib itu, terus ada sing masuk ke kamar mandi atau apa gitu terus sampai sampai lari kalau nggak salah, ada gitu. Atau nggak salah itu waktu mau mandi ke kamar mandi baru ngebyur itu ada sing jongkok atau apa di kamar mandi, perempuan sing standar lah, perempuan baju putih rambut panjang wajah nggak kelihatan, stemplate setan-setan kan mesti gitu kan untuk menjaga anonimus mereka gitu. Ya memang kayak gitu, standar lah kayak gitu. Nah wis tahu kayak gitu ada banyak. Nah terus aku malah kesana itu sendirian malam-malam. Sebenarnya bukan ada niatan sendirian ke sana malam-malam, cuma waktu itu aku ketiduran ya, ketiduran di kampus. Bangun itu jam setengah setengah tiga malam, dan itu pun malah pas bulan puasa. Itu kenapa kok bisa sampai kayak gitu, itu karena sebelumnya kan ada agenda gitu, apa namanya, mahasiswa mau apa namanya, mau barbekyuan ya gitu, barbekyuan. Jadi ada rencana itu nanti buka puasa itu barbekyuan di kampus kayak gini. Dan gobloknya saya itu percaya sama agenda yang diciptakan oleh sesama mahasiswa. Rata-rata nek wis sudah mahasiswa bikin agenda itu wis mesti banyakan busted lah kayak gitu. Apalagi dari awal itu gak ono sing tuku daging, gak ada sing beli sosis atau opo. Berarti ini kan yo gak mungkin lah, maksudnya koyo arep barbekyuan tapi gak ono sing dipanggang kayak gitu kan, wis koyo fiktif banget lah kayak gitu itu. Dan gobloknya saya itu, saya percaya, aku percaya nek mereka itu bakal niat niat apa melakukan itu. Dan sebenarnya daripada percaya itu berharap gitulah, wes anggaplah kayak orang sing berharap itu mesti gak iso berpikir lurus kayak gitu, mesti mesti di
otak itu menipu kita kayak, wah nggak apa-apa nanti gini, nanti bisa beli nada atau apa lah kayak gitu. Nah, kan barbekyuan terus apa jenenge barbekyuan ket dari sore iku wis gak ono sing tuku, gak ada sing beli, gak ono sing beli sosis, gak ada sing beli opo lah atau beli opo sing sok dibakar-bakar ya mosok katene apa bakar gragal kayak gitu apa genteng dipecahi terus disunduki dadekno barbeque kan ya gak mungkin kan kayak gitu. Jadi dari itu tapi aku sih percaya nek itu terjadi wis goblok lah rasanya kayak gitu itu. Yes kayak kayak wong nek lagi jatuh cinta lah goblok banget kayak gitu wis hancur-hancuran wis padha kalau ketika berharap apa-apa ketika mikir pakai perasaan itu mesti bencut tau banyakan itu. Nah kayak gitu terus habis itu kan namanya puasa terus kok belum ada tindak lanjut kok barbekyuan kok gak ono sing gak siap-siap bahan apa kayak gitu terus akhirnya buka puasa tuh terus nyari gratisan di masjid terdekat. Nah pas nyari gratisan itu pas kebetulan kan wis sudah tanggal 20 hari ke-20 lebih bulan puasa tuh itu mesti sing imane tipis-tipis kan wis mreteli wis gak ikut magriban wis ndak ikut wis apa jenenge poso ya kalau puasa ya wis poso iku bukoe nang omah ngono ae wis buka nang omah saonoke wis wis apa injury time lah wis kayak wis masa-masa kritikal wis sing imane tipis-tipis wis ndak ke masjid nggak golek tadi suasana Ramadan wis mulai luntur dan iku sing sing pegawai masjid lah sing gak marbote atau apa itu iku nyiapno mie mie goreng iku 2 kardus dan sementara sing datang untuk masjid iku nggak sampai nggak sampai banyak lah kayak mungkin 2-3 sotok gitu jadi si ono 1 kardus lebih ngono dan sing daripada mubazir kan dilihat sing orang-orang sing nek dihapurane koyo senengane mangan akeh koyo aku kayak gini kan mas ini mas nasi mie goreng mas apa ngambil banyaknya mas soalnya daripada kebuang wis nang sampean ambil terus makan 2 atau buat teman-teman nah terus aku makan itu 3 bungkus aku makan 3 bungkus so pasti terus habis makan kan wis mesti teler lah makan 3 bungkus mie goreng kayak gitu wis teler habis itu kan isak terus traweh wis kayak gitu traweh satu balik ke kampus itu kok belum ada barbeque belum ada sih berharap iku bakal dilakoni tapi wis jelas lek gak mungkin lah wong gak ono sing tuku daging jadi kayak tadi mosok katene mangan gragal nah iku terus habis itu kan aduh kok sih belum mulai barbekyuane jadi akhirnya ya wis lah tidur dulu wis gak tidur sih wis pokoknya aku ngeletak terus golek tempat sing sepi masuk ke SC sing lampu ini kan gak dinyalakan toh aku yang males nyalakno wis pokoknya ngeletak nduk kene sik ae tidur ketiduran bangun itu setengah tiga pagi bangun sewopi nduk sekolah nduk kampus itu sewopi dan rasanya kok waduh ini aku sing last man standing iki kayak gini tas laptop cek ini masih lengkap dan iki sing fatal banget ini nih normal orang kalau kayak gitu posisi kayak gitu kan langsung balik aja lah jam 2 atau jam 3 lah pokoknya sekitar itu wis balik langsung pulang aku duduk mikir kan dulu pernah ikut acara SKI gitu kayak sing malam subuh apa sing subuh itu ada sahur di sana itu enak-enak makanannya jadi kayak sing dosen-dosen itu nyumbang makanan sing enak-enak dan apa mana kan dulu zamannya mahasiswa itu rasanya koyo makanan rego 15.000 sing sak piring itu rasanya kan koyo
premium banget ngono rasane kok. Makanan sing koyo bener-bener koyo ada nuansa surgawine koyo tiba-tiba iku dari langit itu koyo ada cahaya sing langsung jatuh untuk makanan terus ada malaikat nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Kan koyo ngono to modele. Wong sing ndelok makanan sing enak-enak dan sing kotakane bagus kayak gitu kan mesti, wih mantap iki. Dan dari situ akhirnya saya kepikiran, ya wis lah nunggu di kampus saya nanti sahur di masjid kayak gitu, masjid kampus sing masjid besarnya iku. Dan iku apa ya wis kayak gitu nunggu terus bareng mikir lagi, duh iki lah gak ada sing wifi-an toh. Saya segini berarti istilahnya wifi saya satu kampus lah tak pek dewe loh, tak gawe download lah mantap iki kan. Kayak gitu akhirnya buka laptop di sana, buka laptop wifi-an, planning itu buka laptop wifi-an kok pas subuhan nduk masjid karo golek sahur sing enak. Iku planning kayak gitu, planning tolol, planning goblok, sumpah goblok. Aku kalau inget iku mentolo tak jendel aku sing dari zaman dulu iku. Goblok. Kok iso kepikiran koyo ngono iku ya apa sih? Kayak gitu kan. Goblok kan kayak gitu dan akhirnya ya tak lakoni planningnya buka laptop kayak gini nyala gini dari buka itu sudah ini wis beda wis kayak film-film horor lah atau ketika sampean kalau kalian pernah ke tempat angker atau apa sing tiba-tiba hawanya berbeda lah yus kayak gitu wis ada angin sing aneh gitu terus tiba-tiba dinginnya sudah beda dan itu sudah istilahnya kan pertanda tidak langsung nek aku disuruh wis lah ndang ngali teko kene lah ojo nang kene opo iki kan wis bengi iki wis wayahe kita untuk main-main bukan waktumu lagi sing nang di sini kayak gitu. Nah, ya wis memang bener tapi kan istilahnya kan orang nek sudah dibutakan oleh nafsu duniawi atau keserakahan kan halaman ndak barang koyo ngono diterabas ae lho wong gak ketok ae lho iso opo sih kayak gitu ini ya kan dan ternyata yes memang ada gitu wis awal sing datang iku Mr. P Sugus Guling itu datang untuk belakang di bagian belakang sebelah kanan ya di bagian belakang sebelah kanan terus itu kan kayak membungkuk sampai apa jenenge sampai posisi kepalanya iku sejajar sama telinga sebelah kanan terus balik itu bisiki le kon lapo sih nang kene le kayak gitu jawab mbak wifi-an mbah ngono mumpung sepi berarti ini setan iso dikandani ya iki iso balas tapi balas kok sing gak penting kok ngono iku dan ya wis kan terus gitu tetap ada di belakang gak ngali dan standar lah kayak kain morini gue sing lusuh bekas kayak kain sing kependam tanah lama tapi sih belum comang-camping wis standar kayak gitu wajahnya wis semi hampir tengkorak mbon nanti sing tak gambar sing mana gak tahu aku tapi sing tak bilangan kayak gini dulu terus habis iku sing Spiderman di kampus datang iku loh sing koyo semacam kunti laki-laki tapi sok nempel di tembok kayak gitu sing kalau sing kalian pernah main Metal Slug 1 apa Metal Slug biasa yang di PS1 itu kan ada sing kayak sing pas di radioaktif ada sing apa ngerambat kayak gitu nah kayak gitu cuma pakai kaosnya putih rotok bukan kayak gaun tapi kok baju kayak putih gitu loh terus habis itu kepalanya itu iso muter-muter kayak burung hantu kayak gitu nah itu di atas kan apa namanya kalau untuk kampus kan sing akan nggak langsung atap tuh kayak semuanya kayak bangunan kok semenan gitu sing buatnya nggak sing atas sih kayak gitu loh nah itu kok lorong gitu loh nah itu di atas sih sampai untuk pilar terus kepalanya muter-muter krek karena ndelok ya aku kayak gitu aku dilihat kayak gitu sik cuek lah halah sekarang konco dhewe mosok
atik solo-solo sih kayak gitu batinku. Halakin lah ya wis kenal sih, wis nggak usah ganggu lah, podo ganggu ya wong aku nang kene yo ijenan kayak gitu, dan gak lapo-lapo, cuma wifi-an tok, wifi-an setengah jam 2 malam gitu. Aku ngomongnya kayak gitu. Habis iku saya nggak ngalih wis tunggu dua iku wis saya nggak ngalih aku, masih masih slow ae, masih nyantai. Terus sing di pohon-pohon iku wis mulai berisik, jadi kok sing di pohon wis mulai banyak sing ngumpul, dan di pohon-pohon iku wis berisik kayak ana suara sing kayak gitu, dan iku suaranya iku kebawa angin. Memang bahasanya iku kayak bukan bahasa yang dipakai manusia, tapi koyo ada semacam penerjemah langsung kayak alat Doraemon atau apa gitu. Tadi kok langsung paham nek aku ikut dirasani kongkon kok si ono uwong jam semene ijenan kok wani kayak gitu. Wong sing jaga kampus saya nek jam segitu ngumpul cangkruk dewi cangkruk bareng ben gak harus kayak gitu lagi, kok ono bocah kok ngene batine setan kan kayak gitu. Nah terus sing bikin aku sing bener-bener langsung balik itu ketika ada portal buka dari kantin. Jadi sampai ada portal buka, dan makhluk sing keluar itu bukan sing template-template setan standar kayak gitu. Jadi kalau aku mau ngasih saran ke kalian, setan sing paling parah dan dihindari iku satu sing iso jadi perempuan cantik, dan kedua humanoid atau bahkan tidak wujud manusia sama sekali. Kalau sudah ketemu wis mending lari ae. Nek sing cantik iku mesti temptation-nya iku besar, temptation-nya iya memang besar sih. Dua lagi kan, temptation-nya besar dan dua, dan enggak mesti dari temptation sing apa sing ditawarkan, godaan-godaan sing manis-manis kayak gitu iku banyak dah iku. Jadi ada portal buka, wis sampai ada portal buka kayak ton portalnya Diablo. Pernah lihat tau? Kalau sing pernah main Diablo ya, ada ton portal buka gitu, seret. Yes, portalnya kayak gitu, ada sing keluar. Aku nggak lihat ketutupan bangunan, tapi aku sudah kayak ada image yang masuk ke kepala kalau wujudnya itu kayak gitu, dan dia itu ngomong, sopo sing sik nang kene bengi-bengi kayak gitu, dengan suara sing apa yo iri gitu, kayak suara sing disturbing lah kayak gitu, suaranya itu kayak waneh gitu kok. Dan aku ketika denger iku aku langsung dek, waduh, wis aku langsung lari. Wujudnya iku nanti sing tak gambarin nanti itu kemungkinan iku ya muka-muka ndak apa-apa lah kayak gitu. Dan wis iku aku langsung balik aja, wis langsung melayu, wis langsung keluar dari kampus, sepeda tak wis langsung naik sepeda motornya, wis tak sal terus keluar terus si nengok masjid sik dulu, si jam 3 PS sudah buka ngono, lah masjid tutup, si tutup. Terus akhirnya kan gak mungkin lah aku nggak nang masjid bengi-bengi, wis satu wis kena warning satu kali kok pindah tempat lah kena warning lagi. Terus akhirnya ya wis lah apa keluar nduk apa keluar sing nduk pintu samping gitu, ketemu satpam kayak gini, gak boleh langsung pulang, dikira aku kemarin sepeda motor. Jadi saya ditahan dulu, ditanya-tanyai, mas kamu masih di sini gini, diinterogasi dulu 10-15 menit, KTM mana, SIM, STNK, KTP, BPKB kayak gitu. Terus ini jadi saya ditanyai gini, terus kelihatannya cuma wah mahasiswa gak jelas sih, akhirnya disuruh pulang kayak gitu, dan pulang. Dan itu salah satu encounter paling sowanger menurutku sing tak pernah saya lihat. Banyak sih kelihatannya, nggak cuma ikut tok sih, ada banyak sing ngeri juga nah menurutku kayak. Tapi sing ikut sing di lingkungan kampus sing paling mengerikan yo
apa ada lagi kayak banyak lah wis belakangan ae tak dan pokoknya sing wujudnya sing keluar dari portal itu kan aku belum cerita ya ketok ya. Wujud itu kayak sapi tapi kepotong setengah di bagian tengah badannya. Jadi dari punggung tulang rusuk itu vertebrae apa itu potong gini, sing bagian depan itu sing ada. Dan habis itu kayak sapi-sapi sing coklat muda kayak gitu loh. Terus habis itu di kepalanya ada mahkotanya nih cuma kayak mahkota bukan mahkota zaman kerajaan Majapahit, kok mahkota template kerajaan medieval ngono. Jadi kok rasanya kok ini tenan apa enggak kayak batin gitu, cuma memang bener ada kayak gitu dan powernya gede. Pokoknya istilah nek menurutku sih wujudnya apa aja nggak masalah, tapi nek powernya gede itu sing masalah. Nek wujudnya koyo kenpachi atau apa tapi letai kan ya nggak masalah kan, wujud apa gak apa-apa, tapi nek powernya gede wis mending minggir aja lah. Dan itu adalah cerita pertama saya yang saya upload di sini, dan dari awal sudah melempar dari skrip jauh sekali wis ya kayak gitu. Kalau ada saran dan kritik silakan ditulis di bawah, dan itu dari saya.